Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang ke-56. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, biasa puasa, minasyahri, dari satu bulan, as-sabta wal ahad wal itsnain, hari Sabtu lalu Ahad lalu Senin. Wa minasyahril akhar, dan dari bulan yang lain, yaitu bulan berikutnya, as-thulatsa wal arbi'a wal khamis, hari Selasa lalu Rabu lalu Kamis. Hadis ini derajatnya hasan kata Imam Tirmidzi. Tapi warwa, meriwayatkan Abdurrahman ibnu Mahdi hadal hadis ini an Sufyan, dari Sufyan, walam yarfa'hu, dan dia tidak memarfu'kannya. Artinya bukan dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya perbuatan sahabat Nabi, bukan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Karena itu kalau dikatakan sebagai perbuatan Nabi, hadis ini derajatnya dhaf, yaitu apa? Dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi seandainya dipraktekkan gimana? Boleh tidak? Pada bulan Rajab kita puasa Sabtu, Ahad, Senin. Pada bulan Sya'ban kita puasa Selasa, Rabu, Kamis. Tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah sering saya ulang, hadis-hadis dhaif tentang amalan-amalan fadilah amal seperti ini boleh diamalkan dengan 3 syarat. Syarat pertama, amalannya sudah ada dalil umum. Kita puasa Sabtu, Ahad, Senin, ada dalil umumnya enggak? Ada. Perintah puasa. Puasa mutlak, terserah kapan saja. Kapan saja termasuk Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis juga begitu. Syarat yang kedua, bahwa hadisnya, dhaifnya tidak dahsyat. Maka kalau hadisnya hadis palsu, nggak bisa diamalkan. Syarat yang ketiga, jangan meyakini sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puasa Sabtu, Ahad, Senin pada bulan ini. Bulan besoknya kita puasa Selasa, Rabu, Kamis, silakan. Tapi kalau meyakini sebagai sunnah Nabi, nggak boleh. Karena hadisnya hadis yang dhaif, tidak bisa diyakini sebagai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 57. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tu'radu, dihadapkan, al-a'mal, amalan-amalan, yaumal itsnain, pada hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis. Fa uhibbu, maka saya suka, ayyun arada amali, bahwasanya dihadapkan amal saya, wa ana shaim, dalam keadaan saya berpuasa. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam puasa hari Kamis itu sebabnya karena amalan dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah pada hari Kamis, selain juga pada hari Senin. Karena itu Nabi paling senang kalau amalnya dilaporkan dalam kondisi beliau sedang puasa. Malaikat melaporkan, ini Nabi Muhammad hari Kamis ini puasa ya Allah. Hari Senin juga begitu, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini lagi puasa ya Allah. Nah, maka beliau senang dilaporkan dalam kondisi puasa, karena puasa ibadah yang sangat istimewa, termasuk ibadah kesabaran. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tu'radul a'mal, amalan manusia ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tu'radu ini dihadapkan, itu maksudnya dihadapkan kepada Allah. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Perhatikan hadis yang lain. Tu'radul a'mal, dihadapkan amalan manusia, 'alallahi, kepada Allah taala. Nah, di sini jelas ada tambahan. Dihadapkan kepada Allah taala. Kapan itu? Yaumal itsnain, pada hari Senin, wal khamis, dan hari Kamis. Fayaghfirullah, lalu Allah pun mengampuni, illa, kecuali, maka min mutasyahhinain, 2 orang yang bermusuhan tidak diampuni oleh Allah. Jadi hari Senin
Allah mengampuni seluruh makhluknya, kecuali yang mutasyahinin, tidak diampuni. Hari Kamis juga begitu, yang bermusuhan tidak diampuni. Au qati'i rahim, atau orang yang putus hubungan kerabat juga tidak diampuni pada hari Senin dan Kamis tersebut. Karena itu, janganlah kita bermusuhan sama muslim. Kalau ada orang muslim memusuhi kita, jangan dilayani. Kita jawab, ana muslim wa anta muslim wa nahnu muslimun. Saya muslim, Anda muslim, kita semuanya muslim. Sementara Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, jangan bertengkar. Kalau Anda menengkari saya nasihati, saya tidak menengkari Anda. Maka kalau Anda nekat menengkari saya tidak melayani. Anda bukan musuh saya dan musuhmu adalah orang kafir. Dinasihati begitu. Kalau dia mau dinasihati, alhamdulillah. Tapi nekat memusuhi kita, nekat menuduh kita, menuduh syiahkah, menuduh sesatkah, menuduh apapun macam-macam, enggak usah dilayani. Anggap itu saudara kita yang lagi bingung. Orang bingung itu perlu disadarkan, jangan malah dimusuhi. Orang bingung kok dimusuhi gimana? Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya meskipun dhaif tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya amalan ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah perkataan yang baik itu naik dan amal saleh itu mengangkatnya. Nah, berarti amalan dan ucapan manusia ini diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu demikian juga tu'radul amal, dihadapkannya amal itu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis lain yang mengatakan dihadapkan amal manusia pada hari Senin dan Kamis kepada Allah, sementara dihadapkan amalan kepada para nabi dan kepada bapak ibu pada hari Jumat, maka itu adalah hadis yang palsu. Jadi ada hadis mengatakan kalau hari Jumat amal kita dilaporkan kepada nabi, kepada bapak, kepada ibu yang sudah mati di kuburannya pada hari Jumat. Maka mereka pun bergembira dengan sebab amal-amal baik yang kita lakukan di hari Jumat. Wajah-wajah mereka bertambah putih, tambah cemerlang. Maka bertakwalah kepada Allah, jangan mengganggu orang-orang yang sudah mati dari kalian, yaitu dengan melakukan maksiat-maksiat, terutama hari Jumat. Nah, itu hadisnya hadis palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil sama sekali. Dan kemudian tentang dihadapkannya amal, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ada 3 macam amal manusia dihadapkan kepada Allah. Yang pertama, dihadapkan setiap Senin dan Kamis. Ini berarti pekanan, pelaporan pekanan. Yang kedua, dihadapkan pada setiap bulan Sya'ban. Ini berarti pelaporan tahunan. Ada juga dihadapkan amal manusia setiap subuh sama asar. Ini berarti pelaporan harian. Jadi ada pelaporan harian, subuh dan asar, ada pelaporan pekanan, Senin dan Kamis, ada pelaporan tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban. Mari kita lihat dalilnya masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban baina Rajabin wa syahri Ramadan. Sya'ban itu letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Orang-orang lalai darinya, padahal diangkat padanya amal-amal hamba. Maka saya senang bahwasanya diangkat amal saya dalam keadaan saya berpuasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Ini pelaporan tahunan. Sekarang pelaporan harian. Yata'aqabuna fikum, bergantian mengawasi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah, naik itu maksudnya naik kepada Allah, naik ke langit. Malaikat-malaikat yang bermalam pada kalian. Maka Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih tahu bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku.
Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, yaitu salat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan salat, yaitu salat asar. Nah, ini pelaporan harian. Hadis muttafaqun alaih, derajatnya pasti sahih. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari Senin, hari Kamis ini hendaklah kita perbanyak amal-amal baik. Kenapa? Amal kita dilaporkan kepada Allah. Kalau laporannya bagus terus kan seneng kita. Jadi terkenal di kalangan orang-orang langit. Ini laporannya bagus terus. Padahal mungkin saja selain Senin Kemis ya ada maksiat-maksiatnya. Tapi Senin Kemisnya ketika dilaporkan bagus-bagus terus. Mungkin hari-hari yang lain jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang. Tapi bukan berarti jangan meremehkan maksiat pada selain Senin Kemis ya. Ini mumpung bukan Senin, bukan Kemis, mari maksiat. Bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya Senin Kemis ditambah lagi amal baiknya. Kita ingat-ingat bahwa Senin Kemis adalah hari dilaporkannya amal kepada Allah. Maka harusnya lebih bagus kondisi kita daripada hari-hari yang تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.